Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai asma, bahwa nama-nama Allah itu mengandung dua makna. Yang pertama makna ijabi, yang kedua makna salbi. Apa makna ijabi? Terjemahan mudahnya adalah positif, sedangkan salabi negatif, tidak tidur, tidak mati, tidak bodoh gitu. Mana yang terbanyak, ijabi apa salbi? Ijabi. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus tidak ya, Al-Muhaimin, Al-Ghaffar, Al-Wadud, semuanya adalah ijabi. Ya gitu. Ya, Allah itu Ar-Rahman, pengasih. Ya, Allah itu Ar-Rahim, penyayang. Ya, Allah itu Al-Qadir, berkuasa. Ya, Allah itu Al-Hakim, yang menghukumi, memiliki hikmah, dan seterusnya. Nanti ada nama Allah yang bermakna tidak. Itu sedikit. Ya. Itu bukan makna ya, tapi konsekuensinya. Ambil contoh kemarin apa? Assalam. Assalam artinya selamat. Allah itu selamat. Assalam. Selamat dari apa? Selamat dari mati, selamat dari bodoh, selamat dari tidur, selamat dari lemah gitu. Berarti Allah tidak tidur, tidak mati, tidak lemah, tidak bodoh, tidak. Itu yang terkandung dalam nama Allah As-Salam. Termasuk Al-Quddus. Tidak banyak, mungkin 2 atau 3 atau mungkin 4 ya. Selebihnya ijabi, positif, ya, isbat. Kalau makna salabi itu nafi, tidak ya. Kemudian fasarat ibaratul muallifi salimatan wa sahihatan. Maka dengan demikian kalimat yang ditulis oleh muallif, berarti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini kata beliau, kata Syekh Utsaimin, itu salimatan sahihatan. Kan ada soro di sini ya. Soro sama dengan kana wa khawatiha termasuk soro.
salimatan wa sahihatan, selamat, sahih, benar, sempurna. Wa huwa la yuridu bin nisbati lil asma' anna hunaka asma'un manfiyatun. Bahwa di dalam nama-nama Allah itu tidak ada yang nafi. Kenapa? Karena banyak firqah yang menafikan nama-nama Allah. Gitu ya. Enggak. Ya, Asy'ariyah lah. Oleh karena itu, Asy'ariyah hanya menyebut berapa? Sifat? Sifat 20. Sifat, padahal itu sifat. Gimana nama? Iya, sifat aja cuma 20. Gimana nama? Kan banyakan sifat apa banyakan nama? Iya, banyakan sifat. Nama Allah pasti sifatnya, sifat Allah belum tentu namanya. Sifat aja cuma 20. Gimana nama? Ahlus sunnah mengikuti Rasul dan para sahabat, namanya saja sudah 99. Namanya saja sudah 99, apalagi sifatnya. Ya. Ini Ahlus sunnah. Li'annal isma al-manfiyya laisa bi ismin lillah. Karena nama yang nafi, ya berarti bukan nama Allah. Masuk nama Allah dinafikan, berarti menolak nama-nama Allah. Ini betapa dahsyatnya kesalahan orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah. Ada nama-nama Allah yang dicoret. Berani mereka mencoret nama-nama Allah. Lakin muradahu anna madlulati asma'illah thubutiyatun wa salbiyatun. Yang tepat bahwa di antara nama-nama Allah itu ada yang subutiyah, ada yang salbiyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau kemarin. Ya, kita ke matan yang ditulis oleh Syekhul Islam. Qauluhu fala udula li ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tidak udul. Udul, adil, ain, dalam. Ini hati-hati, tergantung kalimat. Tergantung kalimat. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Gitu ya. Banyak bahasa Arab yang kata-katanya sama tapi artinya bumi dan langit. Tergantung kalimatnya atau tergantung huruf jar setelahnya. Seperti rogiba. Rogiba itu bisa senang, bisa benci. Gitu. Tergantung huruf jar yang menyertainya. Rogibaan membenci, rogiba fi suka. Padahal sama-sama rogiba, roginba. Man rogiba an sunnati. Barang siapa yang membenci sunnahku. Padahal sama-sama rogiba. Ini adil, udul. Ini bisa baik, bisa buruk. Yang baik ya masuk dalam bahasa Indonesia adil. Adil. Jamaknya udul. Kullu sahabati Rasul udul. Seluruh sahabat Nabi adalah udul. Kalau meriwayatkan sabda Nabi, kalau mengucapkan qala Rasulullah, wajib diterima. Gitu ya. Ini yang negatif. Udul di sini bukan adil, tapi menyelisihi. Ya.
Ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah menyelisihi apa? Amma ja'a bihil mursalun, menyelisihi apapun yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Kata seorang nabi bahwa surga neraka kekal, Ahlus sunnah mengatakan ya, surga neraka kekal. Para nabi, para rasul mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Ahlus sunnah mengatakan iya, Allah bersemayam di atas arsy. Beda dengan firqah-firqah dhalah. Udah tahu para nabi, para rasul, Al-Quran dan sunnah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berani mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah bersemayam di atas arsy, yang dimaksud bersemayam adalah istaula, menguasai arsy. Nah, itu berani dia. Ini udul. Berani menyelisihi para nabi, para rasul. Itulah firqah-firqah dhalal. Beda dengan Ahlus sunnah. Tidak berani menyelisihi para nabi, para rasul. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Fa innahu as-siratul mustaqim. Karena apa yang datang dari para nabi, para rasul adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jangan pernah menyelisihi. Lebih baik salah memahami daripada sengaja menyelisihi. Ya. Lebih baik seperti istri-istri Nabi yang cari meteran, cari alat ukur untuk mengukur siapa istri yang tangannya paling panjang, untuk mengetahui siapa di antara istri beliau yang paling cepat menyusul beliau meninggal. Itu lebih baik, walaupun akhirnya salah, daripada langsung apa maksud Nabi ya, apa maksud beliau panjang tangan itu apa ya, oh mungkin maksudnya ini. Nah, kalau orang kita kan begitu tuh, orang kita kebanyakan begitu. Istri-istri Nabi tidak, walaupun akhirnya salah, karena memahami kalimat dalam bahasa Arab itu mungkin dalam bahasa apapun ya, mengikuti zahirnya. Tangan ya tangan, panjang ya panjang. Ya. Dan begitulah bahasa Arab sampai sebelum Islam kemasukan ilmu filsafat. Ya. Jadi batu ya batu, air ya air, bersemayam ya bersemayam, panjang ya panjang, tinggi ya tinggi, dan seterusnya. Sampai datang ilmu filsafat ke negeri Islam, diterjemahkan secara besar-besaran kitab-kitab para filosof itu dalam bahasa Arab. Disitulah baru muncul ikut-ikutan kaidah mereka ya. Bersemayam artinya apa? Turun artinya apa? Maksudnya apa? Ya. Dan muncul istilah baru. Ya. Muncul istilah baru, yang istilah itu tidak masyhur di zaman Rasul dan para sahabat. Ya. Dan istilah baru itu masuk dalam bahasa Arab sampai hari ini. Siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ini bahasa Al-Qur'an. Yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Orang kalau sudah diberi nikmat, ya pasti nikmat. Orang kalau sudah diberi nikmat oleh Allah, ya tidak mungkin menderita, sesat.
Dan nikmat yang dimaksud adalah nikmat yang sesungguhnya, yang hakiki. Apa? Surga, ridha Allah, diampuni, gitu. Bukan sekedar menjadi kaya raya, terkenal, masyhur, jadi raja. Itu cuman 70 tahun, 60 tahun itu umurnya ya. Sukses jadi rajanya, jadi orang kayanya, ya nggak mungkin segitu. Kan dia berjuang dulu dari lulus kuliah, terus masih berjuang dulu ya kan. Mencapai puncak kesuksesan mungkin 35 tahun, mungkin 40 tahun. Matinya berapa? 60 tahun, 70, berapa tahun coba? Ya. Tentu sebentar sekali. Sedangkan ini jutaan tahun, bahkan jutaan abad, bahkan khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Itu yang dimaksud mendapatkan nikmat ya. Kalau diberi nikmat yang dimaksud adalah nikmat dunia, kalah semua sama Firaun. Kenapa mesti si A, si B, si C? Nggak usah tanggung-tanggung. Contoh Firaun, kaya raya luar biasa, penguasa besar, raja, bahkan akhirnya mengaku sebagai Tuhan dan disembah. Dan diriwayatkan seumur hidup belum pernah sakit, saking nikmatnya. Istilahnya batuk-batuk aja nggak pernah, pusing-pusing ya, pegel-pegel nggak pernah. Jadi betul-betul diberikan nikmat luar biasa, tapi ya cuma di dunia. Adakah di antara kita yang bercita-cita menjadi seperti Firaun? Tentu nggak ada. Sebodoh-bodoh seorang muslim ditawari, mau nggak jadi Firaun? Pasti nggak pakai mikir, pasti nggak pakai mikir, nggak mau, nggak sudi. Padahal luar biasa makanya. Orang-orang kaya hari ini siapa? Nggak ada apa-apanya dibanding dengan Firaun. Ya kaya, ya berkuasa. Maka yang dimaksud diberi nikmat oleh Allah di sini tidak tanggung-tanggung akhirat. Siapa? 1, 2, 3, 4 orang, 4 golongan manusia. Yang pertama, minan nabiyyin. Rasul termasuk? Jelas. Rasul pasti nabi. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa Allah, bahasa Allah ini, seandainya Allah mengatakan minal mursalin, nabi belum tentu masuk. Kalau minan nabiyyin, Rasul pasti masuk. Nah, Rasul pasti nabi, nabi belum tentu Rasul. Maka dikatakan di sini minan nabiyyin. Maka Rasulullah disebut sebagai khatamun nabiyyin, bukan khatamul mursalin. Kalau beliau dikatakan khatamul mursalin, maka ada celah bagi Mirza Ghulam Ahmad, Tulaihah binti Khuwailid, Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Ansi, dan siapapun yang mengaku sebagai nabi, nggak akan menyalahi kalimat khatamul mursalin, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Senang Mirza Ghulam Ahmad dengan kalimat ini. Ya, beliau Rasul terakhir, bukan Nabi terakhir. Kalau Nabi terakhir saya misalnya, kata Mirza Ghulam Ahmad, ya, ada celah. Maka Allah Maha tahu
bahwa nanti akan datang manusia-manusia yang akan mengaku sebagai nabi. Maka Allah katakan Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, nabi terakhir. Nabi aja terakhir, apalagi rasul udah nggak ada lagi. Tidak mungkin ada nabi lagi setelah beliau. Rasul apalagi. Mafhum muwafaqah. 124.000 ya, minan nabiyyin. Ini jelas mereka telah diberi nikmat oleh Allah. Kaya semua? Enggak. Penguasa semua, raja semua? Enggak ya. Ada yang raja seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ada yang pejabat tinggi seperti Nabi Yusuf. Ada yang rakyat jelata. Ada yang hidupnya pindah dari satu tempat ke tempat lain, menghindari kejaran tentara Romawi yang dihasut oleh orang Yahudi bahwa beliau, siapa? Nabi Isa akan merebut tahta Romawi. Ada yang sakit bertahun-tahun, sakit menjijikkan, sakit kulit ya. Ada yang dipenjara. Dalam masalah keberuntungan dunia ya beda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang raja, ada yang rakyat jelata dan seterusnya, dan itu tidak masalah. Yang jelas akhiratnya sama-sama masuk surga, dijamin. Kemudian wasiddiqin, tentu ini sesuai dengan urutan. Maka siddiq dengan syahid lebih tinggi mana? Siddiq. Ini sesuai dengan urutan ya. Kan yang termulia an-nabiyyin, kemudian as-siddiqin, orang-orang yang benar, membenarkan, cepat membenarkan, cepat mempercayai, yakin dengan wahyu. Siapa nomor satu yang paling besar? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqul Akbar. Ketika beberapa orang diriwayatkan baru saja masuk Islam, ragu, maju mundur. Saat pagi-pagi Rasulullah mengatakan, aku baru saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, kemudian ke Masjidil Aqsa lagi, mengimami sholat para nabi, para rasul, kemudian ke Mekah, pulang dalam waktu tidak sampai semalam ya. Melihat orang-orang melecehkan Rasulullah, ada yang maju mundur, jadi masuk Islam atau tidak, Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, lau qala a'jaba min hadha, seandainya Rasulullah mengucapkan kalimat yang lebih aneh dari kalimat ini kan aneh sekali ya. Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kira-kira 3 bulanan, apalagi bolak-balik kan. Ini nggak sampai 1 malam. Aneh seaneh-aneh, baik hari itu ataupun hari ini, aneh, mustahil. Apalagi sampai langit ke-7, sudah bukan dunia lagi kan, sudah bukan langit dunia lagi. Seandainya beliau mengucapkan kalimat yang lebih aneh, yang lebih ajaib dari itu, aku percaya ya. Ini sifat-sifat siddiq, tidak ada keraguan.
Yang ditanyakan, betul ini kata Nabi? Betul ini kata Allah? Iya betul. Udah gigit dengan gigi geraham. Gitu. Tidak seperti sebagian kita mikir dulu. Apa iya ya? Apa iya ya? Nah, nggak menggigit dengan gigi geraham, nggak mantep. Gitu. Kata Allah, barang siapa yang banyak bersedekah, maka aku jauhkan dia dari berbagai macam penyakit. Udah satu ini aja coba, ya, mikir, banyak mikirnya. Wadawu amdradukum bis sadaqah. Oleh karena itu, obati penyakit kalian dengan cara bersedekah. Ya percaya, tapi kurang pengamalannya. Ya kasarnya ya kurang yakin. Begitu ada orang atau lembaga, kalau Bapak setor ke kami sebulan 200.000, sebulan 200.000, kadang cuma 150.000. Nanti setiap kali Bapak sakit, istri Bapak sakit, anak-anak Bapak sakit, kami tanggung biaya penyakitnya. Digigit dengan gigi geraham. Ya, ya udah tulis daftar. Dan sami'na wa ata'na. Tiap bulan 200.000, tiap bulan 200.000, sami'na wa ata'na. Sikoh betul oleh si perusahaan asuransi. Ya, Allah dan Rasulnya menjanjikan nggak digubris. Ya, di sini barangkali tes, ya, mana keyakinan kita terhadap, lebih percaya dengan janji asuransi apa janji Allah? Ya, kalau antum lebih percaya dengan janji Allah, itu 200.000 nggak usah di stop, tetap keluarkan, tapi jangan kasih ke dia, jangan kasih ke dia, kasih ke fakir miskin. Insya Allah adalah ponakan antum, sepupu antum, mungkin yatim, mungkin miskin, udah kasih, ya, sebulan 200.000. Yang asuransi nggak usah, ya. Berarti antum lebih sikah dengan qala Allah wa qala Rasul daripada janji asuransi itu, ya. Kalau ditawari seperti ini, kok memilih asuransi, ya lebih sikah dengan. Gimana mau dibilang siddiq? Benar dan membenarkan sebuah kebenaran, wahyu, ya. Dan inilah Abu Bakar luar biasa, sangat sikoh sekali. Maka ciri-ciri orang siddiq, ciri-ciri orang yang sikoh, yakin betul membenarkan wahyu, salah satu cirinya apa? Sama dengan Abu Bakar. Salah satu cirinya adalah dermawan. Pasti itu, ya. Karena dia yakin betul. Mana qasamalun min shadaqatin. Ini ucapan Nabi. Tidak mungkin harta berkurang gara-gara sedekah. Ya. Ini kan bertentangan betul dengan ilmu matematika, ya kan? Punya uang 10 juta, disedekahkan 1 juta, jadinya berapa? Matematika sepakat 9 juta. Kalau mengikuti ucapan Allah dan Rasulnya, maka akan menjadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ini tes. Betulkah yakin, sikoh, siddiq? Masih ada waktu.
Masih ada waktu. Nanti ketika indal gorgorah, ketika nyawa sudah di kerongkongan, nah, sudah nggak ada waktu. Jangankan itu, belum sampai kerongkongan tapi sudah sakit parah. Istilah kita mungkin udah stadium 4 ya, nggak ada harapan. Lalu ini buat masjid sekian, ini buat pesantren sekian, ini buat anak yatim sekian. Padahal sebentar lagi harta ini milik fulan, milik si A, si B, anaknya, istrinya. Li fulanin kada, li fulanin kada, li fulanin kada. Waqad kana li fulan. Jangan sampai ketika sudah nggak ada harapan hidup, mungkin sudah divonis mati oleh dokter ya, tinggal nunggu saatnya. Nah, untuk masjid sekian, untuk pesantren sekian. Padahal itu sudah atau sebentar lagi milik ahli waris. Maka silahkan untuk masjid sekian, pesantren sekian, yatim sekian, silahkan. Pas dalam keadaan segar bugar. Ya, wasyuhada yang ketiga, asyuhada jamak dari syuhada, jamak dari syahid. Orang-orang yang mati di medan jihad, di medan perang. Cuman ketika Nabi ditanya, cuman itu ya Rasul? Tidak. Kalau cuman itu berarti sedikit umatku yang mati syahid. Padahal banyak umatku yang mati syahid, lebih banyak dari siddiqin. Siddiqin lebih banyak dari nabiyyin. Nabiyyin lebih banyak dari mursalin yang cuma 313, ya kan? Berarti makin kesini makin banyak. Oleh karena itu, ada yang tidak mati dalam medan perang, tapi dia mati syahid karena tenggelam, terbakar, mabtun, mati karena sakit yang ada, penyakit yang ada di perut. Kemudian ta'un, apalagi sohibul hadam, tertimpa. Zaman dulu tertimpa itu pasti dari atas ya. Sekarang banyak tertimpa dari samping ya. Tabrakan kan dari samping, sama aja tuh sohibul hadam, tertimpa, terjatuh dan seterusnya. Intinya kematian-kematian yang tidak seperti biasanya ya. Bahkan termasuk melahirkan. Bolehkah berharap mati syahid, terbakar, tenggelam, apalagi tertimpa, padahal dia sedang bermaksiat, tapi dia muslim, tidak kafir, tidak musyrik? Bolehkah berharap? Boleh, karena Allah maha pengampun. Betul dia sedang minum khamar, betul dia sedang bermaksiat, lalu dia terbakar atau tenggelam atau tertimpa, tidak langsung mati kan? Dia beristighfar, astagfirullah, bertaubat, orang nggak ada yang tahu. Orang terbakar atau tenggelam, tapi dia betul-betul bertaubat dan belum sakaratul maut, belum gorgorah. Mungkinkah diampuni? Ya mungkin. Mungkin diampuni, mungkin tidak. Artinya ada harapan. Oleh karena itu kita tidak boleh memastikan syahid dari mana orang lagi mabuk. Syahid gimana orang sedang minum khamar, sedang berjudi, tiba-tiba kebakaran. Syahid gimana ya neraka lah. Nggak boleh. Allah maha pengampun. Kecuali jelas-jelas dia Buddha atau Hindu atau Konghucu, Yahudi, Nasrani, kafir, ya jelas ya. Tidak boleh kita doakan, tidak boleh kita salati. Adapun dia muslim, maka tetap kita doakan, kita salati.
kita boleh berharap mudah-mudahan mati syahid. Yang terakhir, wassalihin. Oh, ini lebih banyak lagi. Orang-orang soleh. Sesuai dengan namanya, soleh benar, tentu mengikuti kebenaran, mengikuti al-haq. Siapa kebenaran itu? Dicontohkan oleh siapa? Tentu Rasulullah SAW dan para sahabat. Jangan mengaku soleh, jangan dibilang soleh ketika dia tidak mengikuti Rasul dan para sahabat, dan dia juga tidak peduli. Yang penting sholat, yang penting saum, yang penting sholawatan, yang penting zikir, tidak sama dengan Rasul dan para sahabat, nggak apa-apa. Ini berarti tidak saleh. Dan satu lagi, setelah mengikuti Rasul dan para sahabat, satu lagi apa? Dikatakan soleh. Syarat diterimanya amal, ikhlas. Setelah benar, yaitu mengikuti Rasulullah, kemudian ikhlas. Ketika tidak ikhlas, maka percuma mencontoh Rasul dan para sahabat. Ya, kita ke syarah yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Fa ahlus sunnati wal jama'ati la yumkinu an ya'dilu amma ja'at bihi ar-rusul. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mungkin menyelisihi apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Ya, beliau tidak mengatakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak. Tapi amma ja'at bihir rusul, apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul, bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nanti akan dijelaskan oleh beliau bahwa walaupun ada perselisihan, tetapi para nabi, para rasul satu akidah, satu agama, sama tauhidnya. Bagaimana hukum-hukumnya, halal haramnya, ini yang ada khilaf. Beliau memilih sama. Salatnya bagaimana? Sama. Wudunya sama. Kalau tayamum, makanya nanti ya, tawaf sa'i sama. Ini halal, haram sama. Sama semua. Kecuali yang dinyatakan sebagai berbeda. Maka jika tidak ada keterangan itu berbeda, maka sama. Ketika sudah dinyatakan, oh ini beda, udah, sami'na wa ata'na, maka beliau mengambil pendapat bahwa seluruh syariat para nabi, para rasul satu. Ya, wudu, azan, qomat, salat, ruku, sujud, tawaf, sa'i, ini halal, ini tidak halal, ini haram, ini tidak ada, itu semua sama. Mana yang najis, mana sama semua. Kecuali yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai berbeda. Di antaranya tayamum. Karena tayamum dari Nabi Adam sampai sebelum kalungnya Aisyah hilang, belum ada. Tayamum mulai ada setelah peristiwa hilangnya kalung Aisyah. Ya. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.